Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi Sobat Merah Aset semua. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang Smart Friend Telkom dengan kode tikernya Friend. Next. Nah, Friend ini atau Smart Friend ini adalah telekomunikasi provider yang bisa dibilang relatif kecil daripada major telco player lainnya seperti Telkom, XL, dan ISAT. Awalnya ini didirikan pada 2 Desember 2002 dan dimiliki oleh Pak Haritanu Sudibyo, pemilik BMTR. Karena ketidakmampuan melunasi utang sebesar 675 miliar ini, kepemilikan saham dijual ke Sinarmas Group pada tahun 2009. Setelah dipegang oleh Sinarmas, Friend ini berubah menjadi pionir penyedia layanan seluler 4G LTE di Indonesia. Peningkatan jaringan secara signifikan. Mereka juga menjalani IPO pada tanggal 29 November 2006. Arah strategis pada tahun 2023 lalu adalah untuk meluncurkan layanan 5G mereka. Jadi so far, Friend ini kalau kita lihat di gambar sudah memiliki fully 4G services dan melayani 36 juta pelanggan di 288 kota di Indonesia. Total base transceiver station atau BTS ada sekitar 46.000, ARPU atau average revenue per user sekitar 25.000 per orang. Next. Di 2021 ini, Friend menginvestasikan sekitar 360 miliar rupiah di Moratel untuk 20,5% stake, dan sekarang hanya tersisa dengan 18,3% ya. Tujuan kenapa Friend ingin berinvestasi di Moratel ini adalah karena Moratel telah memenangkan tender untuk tersebut proyek Palapa Ring Barat dan Timur pada tahun 2016. Penambahan proyek ini sebetulnya juga cukup memungkinkan perbaikan dalam jasa telekomunikasi Indonesia, dan demikian Friend juga melihat ini sebagai kesempatan yang cukup baik ya untuk mendapat mencakupi network coverage yang lebih luas lagi. Friend juga ada investasi sekitar 25 juta US dollar di video.com. Tujuan dari kemitraan ini itu untuk memperkuat basis pengguna Friend dan juga memberikan layanan tambahan secara entertainment dan meningkatkan portfolio ekosistem digital mereka. Next. Nah, kalau kita lihat sektornya ya, telecommunication provider di Indonesia ini sangat penting karena adanya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang mendorong internet penetration rate di Indonesia. Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat dan diperkirakan dapat mencapai 210 sampai 360 miliar US dollar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini akan menyebabkan masuknya permintaan layanan data yang cukup besar, dan permintaan data yang tinggi ini dapat diamati terutama dari luar kota-kota tingkat 1 karena tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi di daerah-daerah tersebut. Nah, dengan demikian kita melihat potensi yang cukup besar bagi operator yang sedang coba berekspansi keluar Tier 1 cities. Dan salah satunya adalah Friend. Kalau kita lihat di gambar yang kanan bawah ini adalah peta coverage Friend dan juga total penambahan BTS Tower sepanjang first half 23. Mereka ada penambahan 2.000 BTS di kota-kota besar. Sangat penting karena demand yang sudah cukup besar ya. Dan mereka juga ada penambahan sekitar 500 tower BTS di luar Jawa. Ini untuk menjangkau pelanggan di luar kota tingkat 1. Next. Berikutnya kita lihat di market fixed communication yang cukup menarik. Fixed communication di Indonesia ini diproyeksikan bertumbuh sekitar 7,6% CAGR mencapai 1,7 miliar US dollar pada tahun 2027. Pasar fixed communication untuk residential ini tumbuh pesat ya, mulai tahun 2020 dan seterusnya. Dari cuma 10 juta pengguna pada 2020, sekarang di 2023 ada 16,7 juta pengguna. Pasar fixed communication buat enterprise atau bisnis pun juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, karena ada inisiatif digitalisasi pemerintah seperti UMKM Go Online yang mendorong pertumbuhan. UMKM ini merupakan target pasar yang cukup tinggi dengan total addressable market atau TAM yang melimpah, karena kalau kita lihat di gambar yang di bawah sini, di Indonesia ini ada sekitar 65 juta UMKM, namun hanya baru 1 juta yang mengikuti program ini. Next.
Kalau kita lihat hasil dari laporan keuangan 9 bulan terakhir ini, kita bisa lihat kurang baik ya. Pendapatannya dilaporkan meningkat 4,1% doang, dari 8,29 triliun di 9 bulan 2022 menjadi 8,63 triliun. Nah, penyebab utama peningkatan ini adalah aliran pendapatan dana dari layanan telekomunikasi dan layanan interkoneksi. Tapi yang mengkhawatirkan adalah OPEX-nya ini bertumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan dengan kenaikan 5,9%. Kontributor utama dari kenaikan tersebut adalah depresiasi dan amortisasi dan biaya operasional dan biaya marketing. Sehingga menyebabkan laba operasional menurun cukup besar ya, sekitar 27% dari 437 miliar di 9 bulan 2022 dan sekarang cuma menjadi 319 miliar di 9 bulan 2023. Laba sebelum pajak pun juga cukup turun signifikan, yang dulunya sebetulnya positif 972 miliar, sekarang malah menjadi negatif 966 miliar. Dengan result tersebut, laba pun juga lumayan anjlok ya. Kalau kita lihat 9 bulan 22, mereka mencetak laba 1,64 triliun, tapi sekarang malah mereka mencetak kerugian sekitar 600 miliar di 9 bulan terakhirnya. Overall performanya yang cukup mengecewakan ya untuk 9 bulan terakhir ini. Next. Kalau secara operasional, customer base Friend ada penumbuhan sekitar 4,3%, dari 34,7 juta menjadi 36,2 juta. Kalau in terms of BTS-nya ada peningkatan juga 7,5%, dari 43.000 sekarang menjadi 46.000. ARPU-nya sedikit menurun dari 26.000 sekarang cuma jadi 25.000. Next. Nah, recent ini kan banyak banget isu tentang ada potensi merger Excel dan Friend. Sebetulnya rumor tersebut tuh sudah lama ya, sejak 2021, tapi lagi membara panas lagi barusan nih. Kedua belah pihak sampai sekarang sih masih membantah klaim tersebut, tetapi pemerintah sebetulnya menganjurkan konsolidasi industri telekomunikasi, terutama untuk mengoptimalisasi sumber daya spektrum. Kalau kita lihat ya ini sebagai hitungan aja, skenario hasil merger potensial adalah demikian ya. Misalnya Friend ini tuh kemungkinan besar akan menjadi entitas yang bertahan karena didukung oleh Sinarmas Group. Customer base-nya kalau kita gabung mungkin sekitar 93,5 juta, 36 juta dari Friend dan 57,5 juta dari Excel. Estimasi blended ARPU-nya ini jika kedua entitas itu merger ada di angka sekitar 35,4. Ini kita menggunakan rata-rata tertimbang dari total pelanggan Excel dan Friend. Untuk benefit dari merger ini bisa dibilang peningkatan peluang penjualan ya, karena sekarang Friend mendapatkan sekarang Excel mendapatkan akses beragam sektor grup Sinarmas yang lainnya seperti di gambar yang di bawah situ. Peningkatan operasional juga sangat memungkinkan ya dengan adanya efisiensi infrastruktur jaringan yang akan digabung. Penghematan capex dan opex juga bisa tercapai jika berhasil untuk merger. Mereka akan memiliki finansial yang jauh lebih kuat dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya seperti Telkom dan ISAT. Next. Saat ini kami masih belum dapat memberikan rating ke emiten Friend, karena Friend ini diperdagangkan lebih rendah dari -1 standard deviation dari rasio PBV rata-rata 5 tahunnya. Meskipun Friend ini not rated, kita nilai sebagai investasi yang menarik, terutama karena potensi merger dengan Excel yang terbukti bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas mereka. Next. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Glenda.